Hai teman-teman pencinta tanaman, apa kabar? Jadi video ini saya buat atau saya dedikasikan untuk kalian yang sering nanya, Bang, mana penjual anggrek jadulan yang rekomendasi dengan harga terjangkau? Nah, ini dia. Jadi nanti nomor penjualnya akan saya taruh di kolom komentar kalau kalian belum jelas di sini. Dan ini kita dapat kiriman salah satu anggrek terfavorit ibu-ibu apa? Jadi ini akan kita tanam nanti. Jadi waktunya itu kira-kira 1 bulanan teman-teman, sampai dari buka ini sampai dengan nanti dia sudah berbunga lebat. Nah, ini adalah anggrek larat. Nah, dia jualannya dari yang besar sampai yang kecil gini. Yang kecil ini harganya berapa ya? Lupa. 75 kalau nggak 100 gitu ya. Yang kayak gini harganya. Ini layu karena apa? Karena baru dikirim. Dan yang besar ini harganya berapa ya? Lupa, 250 kalau nggak salah. 200, pokoknya kalian tanya sendirilah. Nomornya nanti saya taruh di kolom komentar. Nah, ini akan kita tanam nantinya, dan bagaimana caranya membuat dia berbunga lebat dan bertunas banyak. Terus saksikan videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, kalau baru datang kayak gini ya, usahakan dia beradaptasi dulu dengan udara sekitarnya. Jangan langsung kalian siram. Jadi angin-anginkan 2 jam 3 jam gitu ya. Setelah itu baru deh kalian tanam. Nah, ini kondisinya setelah 1 mingguan. Ini cuma saya taruh atau saya letakkan di atas kayu, saya ikat. Jadi tidak ada macam-macam ya teman-teman. Pupuknya bisa kalian siram dengan pupuk biasa, NPK, Pertil, atau pupuk-pupuk yang lain organik kayak air beras, air kolam, air kulit pisang, dan lain-lain. Karena anggrek larat ini adalah salah satu anggrek yang cepat beradaptasi dan cepat bertunas. Ini dalam waktu kurun 1 minggu dia tunasnya sudah seperti ini, banyak kekinya. Dan ini sudah banyak knopnya juga dan speknya. Ini hanya dalam waktu semingguan nih ini ya. Kalau ini udah seminggu lebih ya teman-teman. Nah, udah knop, ada yang mekar malah. Ini ya perawatannya ya teman-teman, nggak ada yang sempurna, nggak ada yang spesial. Tinggal ditaruh ya. Kalau misalkan kalian nggak ada pupuk, siram aja pakai air hujan. Ini mataharinya saya taruh di kisaran 50% cahaya. Sebenarnya untuk anggrek larat dia bisa beradaptasi di full matahari ya, mau 100%, tapi kalau saya setengah hari aja di sini cukup ya, karena ini di bawah paranet 50% ya teman-teman. Nah, ini udah banyak tunasnya. Nah, tuh. Jadi tinggal ditaruh aja. Sebenarnya saya agak gimana gitu ya kalau bikin konten tentang cara merawat anggrek jadulan, apalagi anggrek larat, karena itu anggrek rumput teman-teman. Jadi dia dibiarin aja, sebenarnya juga subur-subur aja sih sebenarnya. Oke teman-teman, ini kondisi terakhirnya setelah 3 mingguan, hampir 1 bulan. Nih lihat tuh, bunganya udah mekar semua kemana-mana, keki dan anakannya juga banyak. Jadi kalau misalkan kalian punya anggrek larat ini teman-teman, apalagi yang agak besar gini, mudah-mudahan kalian tuh jadinya dari satu tuh punya banyak, karena dia rajin sekali tumbuh tunas, rajin sekali tumbuh keki. Tuh lihat kekinya ada di mana-mana, bunganya juga cantik. Ini tahan lama ya, apalagi misalkan kalian maksudnya dia nggak kena hujan langsung, itu makin lama. Tapi kalau misalkan kena hujan langsung, biasanya akan lebih cepat. Nih akan saya zoom. Ini anggrek larat nih, salah satu spesies kebanggaan Indonesia yang berasal dari Pulau Larat di Maluku sana. Oke, lihat tuh. Nanti kita lihat belakangnya teman-teman. Ini dari angle yang berbeda tuh, bunganya udah banyak. Ya, kalau misalkan teman-teman tanya lagi seperti biasa, ini tidak ada yang disembunyikan. Kalau anggrek ini ya memang seperti rumput teman-teman, ditaruh aja. Udah deh. Ini ditaruh di atas batang kayu. Nanti saya ke belakang sana buat nyorotnya ya. Oke. Oke, di sana sebentar. Nah, ini lihat. Jadi cuma diletakkan di atas batang kayu aja teman-teman. Ini anakannya banyak. Tuh, ini penampakannya dari belakang. Ini yang kecil-kecilnya tadi itu udah subur. Ini saya letakkan di dinding. Ini juga di dinding. Nih, udah subur juga, udah ada batang bunganya. So ya, jadi mau dia besar atau kecil, kalau misalkan anggrek larat itu subur-subur aja sebenarnya. Oke teman-teman, ya sekarang kita pindah lagi deh. Nah, ini juga salah satu jadulan, ini super bine teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Cara nanamnya juga hampir sama dengan larat tadi, jadi tinggal diletakkan saja di atas kayu-kayu gitu. Bunganya juga tidak kalah indah. Ini tuh ya, kalau saya salah maaf ya, katanya silangan antara discolor dengan dendrobium tadi larat atau bigibum, I don't know. Terus ini hasilnya bunganya, dan ini diletakkan di atas kayu-kayu sama kayak tadi itu, teman-teman bisa lihat sendiri tuh.
di atas kayu, jadi tidak di dalam pot. Kenapa tidak di dalam pot, Bang? Bisa di dalam pot sih, tapi selera, ini masalah selera ya. Saya lebih suka kalau misalkan ditanam di kayu-kayu, ditempel saja seperti biasa ya teman-teman. Kenapa? Karena perawatannya jadi minim, tinggal ditaruh gini, akarnya kemana-mana, dia aman dari kebusukan, terus sehat juga. Tuh, lihat tuh. Selain sehat juga subur ya teman-teman. Akarnya jalan sini. Ini tuh ditempel di pohon apa ini? Mangga. Tapi kalau misalkan teman-teman di rumah ada pohon mangga yang kayak gini tuh, saya sarankan untuk pakai pohon yang lain ya, karena mangga tuh aslinya itu cepat keropos teman-teman. Ini di bawahnya pot kayu. Nah, akarnya sudah seperti ini. Salah satu contoh jadulan lagi. Jadi yang tadi itu diletakkan saja sama kayak gini. Cuman kayunya tadi tuh agak kecil jadi nggak kelihatan ya. Kalau anggrek-anggrek kayak gini tuh sebenarnya anggrek-anggrek rumput teman-teman. Kenapa saya sebut anggrek rumput ya? Kayak mana juga maksudnya diletakkan aja dia tetap subur aja. Ini nih yang larat, tapi ini kemarin saya iseng aja saya ikat di batangnya grama. Dia tumbuh berbunga itu. Meskipun kemungkinan besar dia kalah dengan akarnya grama, tapi tetap aja dia tuh berbunga tuh. Ini nggak dirawat gimana ya? Maksudnya nggak ada perawatan spesial kalau anggrek ini mah. Kita lihat lagi ya, yang di atas kayu lagi. Ini juga di atas kayu. Saya bingung ini Takashi atau bentimurung, tapi ini diletakkan di atas kayu sama kayak larat tadi teman-teman. Ini bunganya cakep. Kalau larat tadi kan agak soft warnanya, kalau ini ya lebih pekat. Nah, ini cuma diikat aja ini di pohon pohon apa sih? Pohon sirsak. Oke. Nah, tinggal kayak gini dan ya bunganya banyak kalau ini. Kita lihat-lihat lagi ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau ini anggrek larat juga sama seperti tadi, cuman bedanya kalau tadi itu rumpun banyak, ini rumpunnya cuman 2 batang tapi bunganya banyak. Jadi larat itu teman-teman mau dia rumpunnya banyak atau sedikit, tetap saja bunganya akan lebat ya, bergantung perawatannya juga. Ini kalau misalkan tanamannya makin tinggi dan makin besar, maka bunganya juga akan makin lebat. Nah, tadi itu kenapa bunganya itu nggak selebat ini, karena batangnya kecil-kecil dan bunganya juga paling 3 atau 4. Nah, karena ini batangnya panjang, jadi sekali berbunga dia bisa nyampe ya 30-40 banyak ini. Nih, mantap nggak? Mantap kan? Ini ditempel di dinding. Tuh, teman-teman bisa lihat kan? Tempel di dindingnya kasih media tanam, ditempel. Oke. Banyak rumput gitu karena belum sempat saya cabuti aja. Oke. Kalau misalkan banyak waktu cabuti, karena kalau terlalu lebat rumputnya tentu nanti akan mengganggu pertumbuhan anggreknya. Oke, ini juga nih di atas pohon ini Ajima ya, ini Ajima deh. Ajima. Oh ya teman-teman, untuk saya ya, kalau saya itu jadulannya nggak terlalu besar-besar sekali ya. Ada yang kecil-kecil, ada yang cuma 2 batang, 3 batang, karena memang saya iya dari awal-awal gitu. Maksudnya gimana ya? Dari awal-awal. Maksudnya ya punyanya yang kecil-kecil aja. Nanti kan lama-lama kalau dirawat juga lama-lama jadi besar gitu. Oke, ini Ajima di atas pohon juga, bunganya mantep. Keren sih. Itu ada super bean. Nih, knob spike. Ini juga, tapi ini bukan jadulan. Oke. Ini Kaisar Red ya. Iya, ini juga salah satu jadulan saya, tapi kalau teman-teman saya kan punyanya gede-gede. Kalau saya kecil-kecil aja gini. Ya, baru numbuh, ini anakannya udah makin besar dan ya ini cuma 1 batang loh, tapi itu lebat. Bayangkan kalau misalkan nanti dia jadi banyak batang terus berbunga, ini pasti bakal rame nih. Ini Kaisar Red. Oke, ini di atas kayu juga, nggak ada di dalam pot. Oke, bunganya mantap. Kita lanjut ke anggrek lagi. Yang lain lagi maksudnya. Oke, ini jadulan lagi yang mudah tumbuh sekali, dan ini juga yang paling disukai ibu-ibu, inilah anggrek Dendrobium mantangai dari Kapuas, dari Kalimantan. I don't know ini hibrid atau silangan, tapi banyak yang bilang ini tuh adalah silangan jadul no ID ya teman-teman. Tahu? Silangan jadul no ID maksudnya silangan jadul yang orang tuanya itu kagak tahu siapa gitu. Apa dikali apa dikawinkan dengan apa gitu. Kalau ini ID-nya mantangai bukan no ID, saya salah ngomong. Oke. Ini juga ditanam diikat di atas kayu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Semoga bisa menginspirasi kalian tentang mudahnya merawat anggrek-anggrek jadul. Kalau misalkan mau beli, silakan, tadi itu nomornya bisa dihubungi di bawah. Jangan lupa videonya di like, di komen, dan di sharing. Dan sampai bertemu di video selanjutnya ya. Bye. Happy gardening. Dadah.